lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar menggunting rambut bob concave. By the way, saya sudah membuat dua guntingan bob concave. Yang pertama bob concave basic, yang kedua bob concave graduation. Lalu yang ini saya akan membuat guntingan bob concave juga. Bob concave apa ya? Sebelum kita belajar bersama, tolong like dan subscribe video saya sehingga channel saya bisa berkembang dan saya bisa terus membuat konten-konten untuk teman-teman semua. Berbicara tentang bob concave, bahwa bob concave itu banyak sekali variasi guntingannya. Di antaranya bob concave basic, di mana belum ada pengangkatan atau tension, jadi masih 0 derajat, atau bisa juga disebut dengan bob concave one lengkat. Saya pernah membuatnya di video sebelumnya, teman-teman bisa cek video saya ya. Bob concave berikutnya yang pernah saya buat adalah bob concave graduation 45, tetapi dengan kemiringan tangannya adalah ke arah dalam. Seperti ini, saya mengambilnya ke arah dalam. Ini bertujuan untuk membuat guntingannya menjadi terlihat rapi dan masuk ke dalam. Jadi kita mengarahkan agar rambutnya itu masuk ke dalam sehingga guntingannya terlihat rapi. Jadi ini bagus untuk teman-teman yang tidak punya banyak waktu untuk memblow rambutnya. Nah, kemudian guntingan yang kali ini saya juga akan membuat guntingan bob concave gradation 45 juga. Tetapi kali ini kita akan membuat kemiringan tangannya adalah keluar. Sama, tensionnya 45 tapi kemiringan tangannya keluar. Nah, ini akan menghasilkan guntingan yang trap-trapnya lebih terlihat atau layernya lebih terlihat. Seperti apa cara mengguntingnya? Ayo kita belajar bersama ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan mulai menggunting bob concave graduation yang ketiga. Langkah apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah parting atau sectioning. Di video sebelumnya, di guntingan bob concave basic dan bob concave graduation 45 dengan kemiringan tangan ke arah dalam, kita parting atau sectioningnya hanya 4 saja. Tapi untuk bob concave graduation kali ini kita menggunakan parting 5 atau section 5. Seperti apa partingnya? Saya sudah siapkan. Teman-teman bisa lihat ya. Seperti ini. Jadi satu di bagian poni, kemudian di samping kiri, samping kanan, dan di belakang 2. Kita akan mutar modelnya supaya teman-teman bisa lihat partingannya atau sectioningnya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kalau kita lihat dari arah atas. Jadi sectionnya ada 5. Satu di poni, kemudian di bagian kiri dan kanan depan, dan di bagian kiri dan kanan belakang. Jadi kita gunakan parting 5 untuk concave gradation kita kali ini. Kita akan mulai menggunting bob concave graduation dimulai dari belakang. Yang pertama kita lakukan adalah di slice pertama, yaitu sectionnya concave atau disebut juga diagonal forward. Ini disebut tipe section, sementara di bawah nanti adalah tipe outline, yaitu hasil guntingan. Hasil guntingan tidak selalu sama dengan tipe section. Bisa saja hasil guntingannya horizontal bila customernya ingin bawahnya horizontal, atau bisa sama dengan tipe sectionnya, tipe outline-nya juga menjadi concave, itu juga bisa. Nah, untuk kali ini kita akan membuat tipe outline-nya. Yang pertama ini adalah layer. Kita akan angkat 90 derajat sehingga di bagian bawah akan ada layer-layernya. Seperti apa cara mengguntingnya? Ayo kita belajar bersama. Kita akan mulai menggunting dari tengah. Tengah ini akan menjadi
guideline kita atau panduan kita atau patokan kita menggunting untuk ke samping kiri dan kanannya. Kita mulai menggunting bagian tengah dengan tension atau pengangkatan 90 derajat untuk menghasilkan layer-layer di bawahnya. Jadi seperti ini mengguntingnya. Kita bawa 90 derajat tegak lurus dari tubuh model. Seperti ini. Lalu kita gunting di sini. Ini hasilnya menjadi layer. Tapi ini masih terlalu panjang, jadi tidak terlalu kelihatan. Kita bisa mengulangnya sekali lagi, mengguntingnya lebih pendek ya. Kita angkat, ambil bagian tengah. Lalu diangkat 90 derajat dan digunting di sini. Akan lebih terlihat layer-layernya. Lalu kita lanjutkan, boleh ke kiri dulu, boleh ke kanan dulu, juga dengan pengangkatan atau tension yang sama yaitu 90 derajat dengan guideline di sebelahnya atau patokan di sebelahnya. Kita lakukan seperti ini, angkat 90 derajat, lalu kita gunting di sini. Bila sudah, kita sebelahnya lagi. Sama, pengangkatannya adalah 90 derajat, tensionnya 90 derajat. Kita lihat hasilnya, ini hasilnya. Jadi ada layer-layernya di sini. Ini tipe outline-nya juga agak concave. Tapi bagaimana supaya hasil layernya lebih kelihatan dan dia jatuhnya adalah pas di leher sini. Berarti untuk bagian sebelah kiri kita boleh ambil guntingannya agak oval. Jadi agak memendek ke samping. Jadi nanti outline-nya akan ada tepat di leher ini dan akan terlihat layer-layernya. Kita gunting kembali ya teman-teman. Oh ya, kalau dia sudah kering, boleh teman-teman semprot dulu. Disemprot untuk memudahkan teman-teman ketika menggunting. Kita akan mengguntingnya agak opal ke samping. Ya, jadi jatuhnya ada di tepat di leher. Begitupun yang sebelahnya, lakukan hal yang sama. Sekarang dia udah terlihat ya teman-teman, layer-layernya seperti ini. Ini bila kita mengguntingnya dengan tension 90 derajat. Berikutnya kita akan menggunting slice yang kedua. Ambil rambut kurang lebih 2 cm dari slice yang pertama tadi. Kali ini kita akan mengguntingnya secara vertikal. Dan kita bawa untuk yang kanan ke arah kiri dan yang kiri kita bawa ke arah kanan. Jadi ke arah sebaliknya ketika kita mengguntingnya. Yuk kita lakukan ya. Kita mengguntingnya dengan vertikal dan tipis-tipis saja teman-teman. Guideline-nya adalah guntingan yang di bawahnya yang kita sudah gunting pertama tadi.
seperti ini bagian kiri, jadi kita bawa ke kanan. Ini adalah guideline-nya atau patokannya. Teman-teman lihat, nah ini yang pendek ini akan menjadi patokan atau guideline kita. Lalu kita bawa ke kanan. Kali ini kita bisa menggunting dengan cara zigzag. Nah, zigzag itu seperti ini. Jadi tidak harus mengguntingnya rata. Ini zigzag. Teman-teman bisa kelihatan nggak zigzag? Ah, nih ada tangan saya, mungkin jadi kelihatan ya. Oke, lalu berikutnya sebelahnya kita gunting lagi. Kita ambil guideline-nya yang samping dan yang di bawahnya. Seperti ini. Nah, itu ada guideline-nya sudah terlihat. Lalu kita mengguntingnya juga zigzag. Ini akan lebih natural nanti hasilnya. Berikutnya sebelahnya lagi, kita mengguntingnya sedikit-sedikit ya teman-teman. Kita bawa juga ke arah kanan untuk rambut yang kiri ini. Berikutnya yang paling ujung, sama kita bawa juga ke arah kanan. Nah, ini dia. Terlihat nggak oleh teman-teman? Sudah mulai terlihat kan layernya? Lalu kita menggunting yang sebelahnya, kita bawa ke arah kiri karena itu rambut di bagian kanan. Berarti saya mesti move ke sana. Jadi ketika teman-teman menggunting yang sebelah kiri dibawa ke arah kanan, teman-teman tetap berada di kiri. Ketika menggunting yang kanan, teman-teman juga harus pindah di kanan posisinya supaya hasil guntingannya bagus. Kita akan mulai menggunting rambut yang di sebelah kanan dan kita akan membawanya ke kiri. Kita punya guideline di bagian bawah dan di bagian samping yang sudah kita gunting. Jadi mudah, tinggal mengikutinya saja ya teman-teman. Kita mulai. Sama seperti tadi, ambilnya tipis-tipis. Guntingnya secara vertikal dan kita ambil tipis-tipis saja. Seperti ini, lalu bisa digunting zigzag. Dan yang berikutnya juga sama, vertikal, tipis-tipis dan dibawa ke arah kanan. Digunting dengan cara zigzag. Kita gunting ke arah kanan juga secara zigzag. Inilah hasil guntingan di slice yang kedua. Berikutnya kita akan ke slice yang ketiga. Tetapi sebelum kita ke slice ketiga, setiap kali selesai menggunting kita boleh ambil bagian kiri dan kanannya untuk dibawa ke tengah. Apakah sudah balance atau belum? Ketika dibawa ke tengah dia balance atau rata, berarti guntingan sudah balance. Kita bisa lanjutkan ke slice berikutnya. Berikutnya kita akan menggunting slice yang ketiga. Oh ya teman-teman, untuk kali ini kita mengguntingnya dengan tension yang sama, selalu 45, sehingga trapnya akan terlihat atau layernya akan terlihat. Kita mulai lagi mengguntingnya ya teman-teman. Kita mulai menggunting dari sebelah kiri, lalu kita bawa ke kanan. Guideline kita adalah guntingan yang di bawahnya. Kita menggunting secara vertikal.
tipis-tipis saja supaya hasilnya menjadi natural dan juga memudahkan untuk melihat patokannya atau guideline di bawahnya. Kita mengguntingnya sama zigzag. Kemudian berikutnya seperti ini ya teman-teman, terlihat kan layernya. Berikutnya kita akan gunting di sebelahnya, berarti saya pun move ke sebelahnya. Kita akan mulai menggunting yang di sebelah kanan dan kita akan bawa ke arah kiri dengan guideline guntingan yang sudah kita gunting di sebelahnya. Ambilnya tipis-tipis sehingga mudah untuk kita mendapatkan guideline-nya atau patokannya. Ini adalah hasil guntingan ya slice ketiga. Kita samakan dulu kiri kanan, balance. Teman-teman bisa lihat nggak? Nah ini, jadi dia ada layer-layernya. Slice berikutnya kita menggunting dengan cara yang sama. Kita ambil di bagian tengah 2 cm dengan guideline atau patokan guntingan yang di bawahnya. Dan kita menggunting zigzag. Lalu di sebelahnya lagi kita sudah punya guideline atau patokan bawah dan di sampingnya. Akan lebih mempermudah kita menggunting. Kita selalu membawanya ke arah yang berlawanan. Kita gunting yang berikutnya sebelahnya, berarti saya move lagi ke sebelah. Kita gunting bagian sebelah kanan dibawa ke arah kiri dengan panduan guntingan yang di bawah dan guntingan yang di sebelahnya.
Kali ini tension kita selalu 45 derajat. Panduannya nggak kelihatan, patokannya nggak kelihatan, teman-teman boleh sisir ulang kembali sampai mendapatkan guideline atau panduannya. Nah, ini baru kelihatan. Sama, kita bawa dulu kiri dan kanan, kita samakan apakah sudah sama atau belum ketika dibawa ke tengah. Nah, ketika dibawa ke tengah sudah rata, berarti dia sudah balance. Selanjutnya adalah slice terakhir di bagian belakang. Kita akan menggunting yang sebelah kiri dan dibawa ke kanan dengan panduan yang di bawahnya. Ini panduannya, gunting zigzag. Di yang berikutnya kita sudah punya panduan di bawah dan di sampingnya. Jadi ini bawahnya dan sampingnya juga ada. Jadi lebih jelas dan lebih mudah lagi. Mengguntingnya itu tipis-tipis teman-teman, jadi hasilnya akan lebih natural. Berikutnya saya akan menggunting yang sebelah kanan, sama seperti tadi, posisi kita selalu pindah atau move. Kalau kita di kiri, menggunting rambut yang bagian kiri. Ketika di kanan, kita pindah di posisi kanan. Berikutnya kita menggunting rambut yang bagian kanan. Kita mulai dari tengah, kita bawa ke kiri dengan guideline bagian bawah dan guntingan yang di sebelah kiri. Ambilnya tipis-tipis saja.
Jadi seperti ini hasil guntingannya. Kita akan bawa ke tengah, balance. Hasil guntingannya adalah yang kanan mengarah ke kiri dan yang kiri mengarah ke kanan. Bagian belakang selesai, kita akan menggunting bagian samping. Boleh kiri dulu, boleh kanan dulu, karena posisi. Kita akan mulai menggunting rambut yang di samping. Sectionnya sama, concave. Lalu kita ambil patokannya adalah guntingan yang di belakangnya. Kita bisa mengguntingnya di bawah ke belakang bila ingin hasilnya lebih panjang di depan. Tapi kita bisa juga mengguntingnya di bawah, ke bawah saja, turun seperti ini. Dan kita bisa mengguntingnya horizontal bila hasilnya tidak mau terlalu turun di bagian depan, atau mau rapi saja di bagian samping, itu juga bisa. Itulah guntingan concave, itu banyak sekali variasinya. Kali ini kita akan mengguntingnya untuk terlihat rapi saja ya. Kita bawa ke bawah seperti ini. Lalu kita mengguntingnya horizontal saja. Lalu kita ambil bagian berikutnya. Tinggal mengikuti guideline yang bawah kalau mau horizontal juga dan mau terlihat guntingannya lebih rapi. Berartinya yang ini 0 derajat. Tinggal satu slice lagi, kita gunting juga horizontal, tinggal mengikuti yang bawah saja. Kita taruh saja sisirnya supaya teman-teman tidak terhalang oleh sisir ketika saya menggunting. Tapi pada kenyataannya atau harusnya gunting itu tidak boleh ditaruh di bawah, tapi kita harus pegang seperti ini. Tapi kalau saya pegang seperti ini, teman-teman tidak melihat guntingannya, jadi saya taruh dulu. Nah, ini hasilnya, jadi bagian yang belakang dan depannya dia tetap nyambung seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunting yang sebelah sisi satunya lagi. Berikutnya kita akan menggunting di sisi sebelah kiri, sama seperti di sisi sebelah kanan. Sectionnya concave, tetapi outline-nya atau guntingannya adalah horizontal, karena tidak mau terlalu turun di depan dan ingin rambutnya di sini terkesan lebih rapi. Kita bawa ke bawah dengan patokan di belakangnya. Seperti ini, saya taruh di belakang saja sisirnya supaya kelihatan. Kita gunting horizontal. Kita boleh samakan dengan di sebelahnya supaya tidak terjadi pendek sebelah. Nah, ternyata di sini lebih panjang, jadi kita harus gunting kembali.
samakan kembali dengan yang sebelahnya. Nah, kali ini sudah sama, jadi bisa kita lanjutkan. Sama slice berikutnya dengan sectioningnya juga concave, tapi outline-nya atau hasil guntingannya adalah horizontal, supaya rambutnya terkesan lebih banyak di bagian bawah. Satu slice lagi juga dengan cara yang sama. Sudah selesai sebelah kiri dan kanan, kita akan mengecek kembali guntingan mulai dari belakang. Ini tadi kita ada pengangkatan atau tension 90 sehingga di bagian paling bawah itu ada layer-layernya. Jika teman-teman tidak suka layer-layer ini bisa dibuang, yaitu teman-teman tinggal gunting saja. Mau digunting concave bisa, mau digunting horizontal saja bisa. Jadi digunting rata biar rapih pun boleh. Kita akan merapikannya sedikit saja. Jadi dia tetap ada layer-layernya seperti ini di bagian bawah. Dan hasil guntingannya teman-teman bisa lihat seperti ini. Yang ini ke sini. Jadi yang kiri dia terapnya ke arah kanan dan yang kanan dia terapnya ke arah kiri. Bisa terlihat ya teman-teman. Bila sudah, kita akan menggunting bagian depan yaitu poni. Berikutnya kita akan menggunting poni. Poni boleh tergantung keinginan customer, apakah mau belahannya di kiri ataukah mau belahannya di kanan. Jadi kalau mau belahannya di sebelah kanan, kita bisa gunting ke arah sini semua. Tapi kalau mau belahannya di kiri, kita gunting sebaliknya. Jadi ke sini. Ini kita akan mengguntingnya dibawa ke arah kanan. Karena belahannya di kiri. Jadi teman-teman tetap ambil juga sectioningnya seperti ini. Concave atau diagonal, lalu bawa ke sini. Karena sebelumnya juga sudah poni, sudah lebih pendek, jadi kita akan buat poni lagi, tapi poninya tidak terlalu pendek, jadi akan bikin poni yang lempar seperti itu. Berikutnya kita akan menggunting poni. Menggunting poni boleh menggunakan dua cara, boleh dari arah sebelah kanan seperti ini, mengikuti sectioning yang di sebelah kiri, atau boleh dari arah kiri seperti ini mengikuti sectioning yang di sebelah kanan. Kita akan mengikuti sectioning yang di sebelah kiri. Kita bawa ke sini poninya. Kita akan menggunting poninya tetap panjang karena model tidak menginginkan poninya pendek. Kita ambil lagi. Sama, tinggal mengikuti saja. Berikutnya satu lagi. Kita bawa juga ke arah berlawanan.
Nah, nanti kita bisa bawa ke sini. Nah, hasilnya dia menjadi natural. Tapi bila mau belahannya ke sini, maka kita mengguntingnya dari sebelahnya. Jadi selalu arah yang berlawanan. Guntingan kita untuk polanya sudah selesai, tinggal kita lakukan texturizing untuk membuat guntingannya terlihat lebih natural. Bagaimana cara menggunting texturizing? Yuk kita belajar bersama. Inilah hasil guntingan kita. Sudah kita keringkan tapi belum kita tekstur. Tekstur bisa dalam keadaan kering untuk membuat guntingannya tampak natural dan tidak menumpuk. Kita lihat dulu ya guntingannya. Baiklah, kita akan mulai mentekstur dari bagian belakang. Kita akan mulai tekstur rambut dari belakang, sama seperti tadi, sectioningnya concave. Lalu kita ambil seperti ini, vertikal. Lalu kita bisa menggunakan gunting tekstur seperti ini. Dan tekstur seluruh rambut. Ketika kita membuat tekstur yang sebelah kiri kita bawa ke kanan juga, jadi kita mengguntingnya seperti ini. Nah, ketika yang kanan kita juga membawanya ke sini. Nah, guntingkan bagian luar. Saya tidak pindah pun bisa, tapi kalau ingin teman-teman pindah posisi juga boleh.
juga dengan bagian samping. Bagian depan. Setelah selesai kita tekstur, kita boleh blow kembali. Tapi kalau tidak di blow pun, dia sudah terlihat teksturnya seperti ini. Nah, bagian bawah yang layer-layer ini, karena kita tadi angkat tension 90, bila tidak suka boleh digunting saja, dirapikan. Jadi tidak ada layer-layer di bawah sini. Jadi bisa digunting mengikuti outline yang ada di rambut ini, sehingga guntingannya menjadi rapi. Tetapi bila suka ada layer-layer di bawah ini, tetap mau mempertahankan juga tidak masalah. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini hasil guntingannya, layer-layernya. Inilah hasil guntingan bob concave graduation dengan tension 45. Kita lihat ya teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya di rumah atau di salon. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Terima kasih.